Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan wa fil ayatil ukhra walau izin zalim izin mujrimuna nafi junsi inda rabbihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisahihi farhatan inda fitrihi wa watan inda liqa'atihi. Ayuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang dimulakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berkenan memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan undangan Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam sampai saat ini masih tetap tercurah dan akan senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barokah dan salam akan tercurah kepada kita jika kita termasuk umat beliau, termasuk orang yang melaksanakan risalah syariat yang dibawanya, dan termasuk orang yang melanjutkan estafet perjuangannya yang sampai saat ini belum tuntaskan selesai. Hadirin rahimahumullah, dalam kesempatan usia khutbah Jumat pada hari ini masih dalam situasi kondisi Syawal. Karena itulah mudah-mudahan saum yang telah kita laksanakan dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Hadirin rahimahumullah, dari beberapa ayat yang disampaikan dalam mukadimah tadi, di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa manusia ini semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pertemuannya ada dua kondisi, ada dua keadaan. Yang pertama, yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terhina, dalam kondisi tersiksa, dalam kondisi menundukkan kepalanya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Sajdah ayat ke-12. Walau tara, dan seandainya kamu melihat, idzil mujrimuna, ketika orang-orang yang berdosa, naqisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Nah, kemudian yang kedua, yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, dalam keadaan berbahagia, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi shaimi farhatan, bagi orang yang melaksanakan ibadah saum ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, bahagia pada saat dia berbuka, berbahagia pada saat beridul fitri, berbahagia pada saat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua, farhatun, kebahagiaan inda liqa rabbih, pada saat berjumpa bertemu dengan Tuhan. Hadirin rahimakumullah, dua keadaan inilah yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan nanti manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kembali kepada kita, dalam kondisi bagaimana kita saat nanti berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pada saat nanti kita akan bertemu dalam kondisi farhatun, kita bertemu dengan Allah dalam kondisi bahagia, atau dalam kondisi naqisur usihim, terhina dan tersiksa? Ini semua adalah tergantung kepada kita semua. Allah tidak memaksa, tergantung kepada kita mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan terhina. Hadirin rahimahullah, dalam surat As-Sajdah yang 12 tadi sudah disampaikan bahwa yang berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan naqisur ru'usihim, kepala mereka tertunduk, dalam kondisi terhina, ini adalah al-mujrimun, yaitu orang-orang yang berdosa. Di dalamnya adalah al-kafirun, orang-orang yang kafir, kemudian al-musyrikun, orang-orang yang musyrik, kemudian al-munafiqun, orang-orang yang munafik, kemudian juga al-zulimun, orang-orang yang zalim. Nah, itulah orang-orang yang nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi farhatun, dalam kondisi berbahagia, nah maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Di situ Allah berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka yang pertama kata Allah, "Falyamal amalan shalihan." Maka siapkan amal saleh. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah dengan siapapun. Nah, ini dua persyaratan yang Allah sampaikan kepada siapapun dimanapun yang ingin bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi farhatun, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah fa'yamal amal shalihan, siapkan amal saleh. Yang disebut dengan amal saleh ini bukan amal yang baik. Sebab amal yang baik belum tentu amal soleh. Jadi baik saja belum cukup, harus muwafiq bisyari'illah, harus cocok sesuai dengan syariat Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau hanya sekedar baik saja belum mencapai kepada amal yang soleh. Tapi kalau amalun muwafiq bisyari'illah, amal yang cocok sesuai dengan syariat Allah, maka ini adalah pasti termasuk amal soleh dan pasti baik. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, walaupun umpamanya menurut manusia tidak baik, tapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tetap ini adalah amal soleh. Walaupun menurut manusia baik, tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka inilah bukan amal yang soleh. Hadirin rahimahullah, Allah meminta kepada kita adalah amal yang soleh, amalun muwafiqun bisyari'illah. Hadirin rahimahullah, sebab Nabi Muhammad SAW beliau sudah menyampaikan, apabila amalan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah tidak akan menerimanya. Sebagaimana sabda beliau, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang beramal, berbuat satu amalan, satu perbuatan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami,
tidak ada perintah dari Allah dan dari Rasulnya, bahwa radun, maka amal itu ditolak. Amal itu tidak akan menjadi amal yang saleh, tidak akan mendatangkan ganjaran dan pahala, bahkan menjadi dosa, karena kita telah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimahumullah. Oleh karena itulah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, nah mari kita evaluasi, mari kita muhasabah amal-amal yang telah kita lakukan ini. Kita cocokkan, kita sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, apabila ternyata cocok sesuai, maka pertahankan dan lanjutkan. Apabila ternyata tidak sesuai, maka jangan ragu-ragu, dibuang ganti dengan amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal nanti bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang kita bawa adalah bukan amalan yang saleh. Hadirin wa iman rahimahumullah. Nah, sebagaimana di dalam Quran surat As-Sajdah ayat yang ke-12 ini, di akhir dari ayat itu, ternyata ada orang yang ingin kembali ke dunia. Dia menyatakan, "Farji'na na'mal salihan, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal saleh." Inilah penyesalan yang tidak ada guna dan manfaatnya, karena dunianya pun sudah tidak ada. Oleh karena itulah, kalau mau menyesal saat ini masih banyak kesempatan untuk mengadakan perbaikan, mengadakan perubahan. Jadi jangan sampai menyesal sudah di akhirat ingin beramal saleh. Nah, berarti orang ini waktu di dunia dia tidak beramal saleh. Hadirin rahimahumullah. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi hasbunallah, cukup bagi kita Allah saja. Tidak perlu tambah-tambah dengan Tuhan-Tuhan yang lain atau dengan apapun yang dianggap oleh kita bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan madarat. Hilangkan, karena tidak akan ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati iman rahimakumullah. Nah, kalau ternyata kita ke akhirat ini membawa dosa musyrik, maka Allah akan menolaknya. Allah tidak akan mengampuninya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116, Allah menyampaikan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik dan Allah akan mengampuni dosa yang lainnya. Nah, jadi kalau kemusyrikan ini sampai terbawa ke alam barzakh, sampai terbawa ke alam kubur, sampai terbawa ke akhirat, maka Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Kemudian orang yang musyrik ini Allah nyatakan haram untuk masuk surga. Dalam Quran surat Al-Maidah yang 72, Allah menyampaikan, "Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi jannah." Siapa saja yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga bagi. Jadi surga haram untuk orang-orang yang musyrik. Hadirin wa rahimahumullah. Kemudian kerugian lain dari kemusyrikan ini adalah orang yang musyrik tidak memiliki amal soleh sedikit pun, karena amal solehnya hancur lebur dengan kemusyrikannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65, kata Allah, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Jika kamu musyrik, menyekutukan Allah, hancur leburlah amal kamu. Jadi walaupun kita sholat, pahala sholat kita akan hilang. Walaupun kita saum, pahala saum kita akan lenyap. Walaupun kita beramal soleh sebanyak apapun, kalau diiringi dengan kemusyrikan, musnah, hancur lebur.
Nah, sehingga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi Allah menyatakan wala nuqimul wazna yaumil qiyamah, kami tidak akan menegakkan timbangan pada hari kiamat. Karena apa yang harus ditimbang? Mereka sudah tidak memiliki amal soleh sedikit pun. Mereka sudah hancur lebur, sehingga Allah pun tidak akan menegakkan timbangan. Hadirin iman, inilah yang harus betul-betul kita mengadakan evaluasi, harus betul-betul kita mengadakan muhasabah, karena kemusyrikan ini sangat halus sekali masuk ke dalam hati kita. Ini digambarkan seperti merayapnya semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap. Ini jadi perasaan kita menjadi orang yang bertauhid, tapi ternyata begitu diperiksa oleh malaikat nanti kita termasuk orang yang musyrik. Ini adalah merupakan sebuah kerugian yang sangat rugi sekali, karena Allah sudah menyatakan kalau dosa musyrik sampai terbawa ke alam barzakh, Allah tidak akan mengampuni. Hadirin iman rahimakumullah, itulah persyaratan yang Allah sampaikan kepada kita. Siapapun dimanapun yang ingin nanti berjumpa dengan Allah dalam kondisi farhatun, dalam kondisi berbahagia, siapkanlah amal soleh dan ketauhidan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi, menjadi dorongan bagi kita untuk semangat kita untuk beramal soleh, dan semangat juga untuk mengkaji akidah kita, jangan sampai terjerumus kepada kemusyrikan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Hadirin rahimahullah, itulah gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bahwa nanti manusia pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam dua kondisi yang berbahagia dan yang kondisi yang menderita dan terhina. Tadi sudah disampaikan bahwa yang akan berhadapan dengan Allah dalam kondisi tersiksa dan terhina adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang hidup di muka bumi ini tidak berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak berada di jalur Shiratal Mustaqim. Jadi mereka yang berjalan di jalan Shiratal Maghdub dan berjalan di jalan Shiratal Dhalil, yang berjalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan di jalan yang sesat. Hadirin iman rahimahullah, ini satu hal yang satu kepastian, kita berjumpa dengan Allah ini satu kepastian, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam banyak ayat, kullu nafsin za'iqatul maut, yang setiap manusia pasti akan mati. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua manusia atau makhluk-makhluk ini adalah panah, akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ibadah satu hal yang pasti ini, dan jangan sampai kita sia-siakan sebelum nanti kita menderita dan sebelum kita nanti menyesal. Karena percuma menyesal setelah berada di alam barzakh, di alam kubur, dan menyesal di akhirat. Itu satu penyesalan yang tidak ada guna dan manfaatnya, dan tidak akan memberikan solusi untuk keselamatan kita. Hadirin rahimahullah, itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Kita akhiri dan kita tutup saja dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzalali wal ikram ya hayyul ya qayyum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawin alaina bi syafaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasillahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Ilahi bismillah walhamdulillah.